Bab 1797, menggantikan kucing macan tutul dengan Pangeran 5. Bagaimanapun, itu adalah kapal milik sang pangeran dan tingkat kemewahannya tentu saja tidak rendah. Akan tetapi, bagian dalam dan luar kapal ditutupi warna hitam keabu-abuan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa tertekan. Hanya ras yang sangat jahat seperti ras undead yang akan begitu bergairah dengan warna-warna seperti itu. Shen Yanxiao dan kelompok mayat hidup tingkat rendah diatur untuk bekerja di kapal. Namun setelah beberapa saat, Shen Yanxiao menghilang. Dia tidak ada di sini untuk melayani orang-orang idiot itu. Xiu, bantu aku mencari tahu di mana pangeran idiot itu. Shen Yanxiao sudah menyamakan kata, idiot, dengan Mingye. Meskipun dia belum pernah melihat Sal sebelumnya, dia jelas bukan karakter biasa yang bisa memaksa Long Yan menyerahkan lokasi pemakaman naga. Tidak seperti mayat hidup di sini, kebijaksanaan Sal masih bisa masuk ke mata Shen Yanxiao. Namun, kumpulan orang di kapal itu merupakan pemandangan yang tragis. Xiu segera mengunci posisi Pangeran Mingye. Shen Yanxiao berjalan mendekat tanpa suara. Kamar Pangeran Mingye berada di lantai 2 kabin. Berbagai harta karun langka dipajang di ruangan besar itu, dan mata Shen Yanxiao berbinar. Sejak dia datang ke benua naga tersembunyi, dia tidak pernah bertindak. Meskipun sarang naga itu kaya, dia tidak berniat untuk menyentuh properti sekutunya saat ini. Target pertama yang dia incar adalah Long Yan, tetapi sayangnya, dia belum memiliki kesempatan untuk menyentuh sarangnya. Untuk waktu yang lama, Shen Yanxiao tidak dapat menghilangkan keinginannya untuk mencuri. Dia bisa merasakan tangannya gatal. Saat ini, ruangan itu dipenuhi dengan harta karun. Seolah-olah semua harta karun itu bergoyang menggoda ke arah Shen Yanxiao. Tolong bawa aku pergi. Tolong bawa aku pergi. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Kalian sekelompok goblin kecil yang menyebalkan, cepat atau lambat aku akan memasukkan kalian semua ke dalam cincin interspatialku. Di dalam ruangan, Mingye tengah duduk di kursi berbahan kulit harimau dan menatap dingin ke arah rombongan kerabat kerajaan yang berdiri di hadapannya. Yang mulia adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana Anda bisa marah pada Sal? Tidak ada gunanya jika Anda marah. Seorang undead tingkat tinggi memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjilat. Benua naga tersembunyi ini sangat jauh dari Howling Abyss kita. Perjalanan ini sangat panjang. Yang mulia pasti mengalami masa-masa sulit. Lihatlah benua naga tersembunyi ini. Benua ini sangat tandus. Ketika tuanku mengirim Sal ke sini, itu karena dia tidak ingin yang mulia menderita. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin Sal bisa mendapatkan bagian dari naga-naga di benua naga tersembunyi? Benar sekali, Sal bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu yang mulia. Mingye akhirnya rileks setelah dipuji. Shen Yanxiao diam-diam tertawa. Melihat situasi Sal, itu agak mirip dengan saat dia membangun Sun Never Sets saat itu. Demikian pula, dia telah dilemparkan ke tempat yang tidak dikenalnya. Setelah dia bekerja keras membangun kota, atasannya tidak hanya tidak memberinya pujian, tetapi mereka bahkan ingin mengirim angkatan udara untuk menggantikannya. Sebagai pencuri yang tidak bermoral tanpa prinsip moral atau prinsip dasar, Shen Yanxiao telah membunuh utusan kekaisaran dan menahan pangeran dan guru negara. Akhirnya, dia melepaskan diri dari kewarganegaraan kekaisaran Longxuan dan menjadi seorang raja. Namun, Sal mungkin tidak memiliki keberanian seperti Shen Yanxiao. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat menyambut Mingye di kota. Meskipun cara mereka menghadapinya berbeda, mereka telah menghadapi situasi yang serupa. Melihat penindasan Sal dan pujian Mingye, bukankah itu persis sama dengan apa yang dialaminya saat itu? Namun, Sal bukanlah dirinya dan Mingye bukanlah Long Yue. Yang pertama tidak memiliki keberanian dan keteguhan hati, sementara yang kedua jauh lebih bodoh daripada Long Yue. Bab 1798, menggantikan kucing macan tutul dengan Pangeran 6. Jika situasi yang sama terjadi pada orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Shen Yanxiao menantikan bagaimana Sal akan menyelesaikan krisis tersebut. Namun, tidak masalah bagi Shen Yanxiao siapa yang menang. Dia datang ke sini hanya untuk menimbulkan masalah. Kelompok kerabat kerajaan itu tinggal di kamar Mingye untuk sementara waktu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menanamkan kekasaran Sal ke dalam otak Mingye yang lamban. Setelah memastikan bahwa Mingye dipenuhi dengan kemarahan terhadap Sal sedemikian rupa sehingga ia dapat mencekiknya sampai mati, kelompok mayat hidup itu pergi dengan puas. Sebelum mereka pergi,
Mereka bahkan meminta Mingye untuk beristirahat dengan baik karena mereka akan segera mengirimkan makanan. Mingye adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ia mengerutkan bibirnya dan berjalan menuju meja untuk duduk. Ia adalah pangeran dari ras undead, dan ia telah hidup seperti seorang pangeran sejak ia masih muda. Ia menjalani kehidupan di mana semua orang menghormatinya. Dia tidak pernah menyadari bahaya di sekelilingnya. Sosok cekatan tiba-tiba melesat keluar dari satu sisi. Saat Mingye melihat peta di atas meja, dia merasakan sakit yang tajam di bagian belakang lehernya dan jatuh ke dalam kegelapan di detik berikutnya. Dengan bunyi plop, Mingye terjatuh ke tanah. Gadis itu berjongkok dengan senyum menggoda dan menyodok bocah mayat hidup yang tak sadarkan diri itu. Bahkan jika itu mayat hidup, bukankah mereka semua akan pingsan jika disergap? Shen Yanxiao menatap Mingye yang tergeletak di tanah. Dia telah bereksperimen dengan Zela berkali-kali dalam perjalanan ke sini dan memastikan bahwa serangannya dapat melumpuhkan mayat hidup tingkat tinggi untuk sementara. Mingye adalah pewaris ras undead. Xiu telah mengetahui bahwa ayahnya, pemimpin ras undead, telah meninggalkan jejak padanya. Begitu Mingye meninggal, aura yang menjadi miliknya akan menghilang. Ayahnya, yang berada jauh di Howling Abyss, juga akan menemukan bahwa putranya telah meninggal pada saat pertama. Pada saat itu, dia pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi benua naga tersembunyi. Jika memungkinkan, Shen Yanxiao juga ingin membunuh Mingye dan mengakhiri segalanya. Sayangnya, membunuh si idiot kecil ini akan menimbulkan masalah besar lainnya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk membiarkan si idiot ini pergi untuk sementara waktu. Rencananya untuk mengganti sang pangeran dengan seekor kucing macan tutul tidak berubah, tetapi dia akan menjaga Mingye tetap hidup untuk sementara waktu. Shen Yanxiao menampakkan senyum jahat. Dia mengamati dengan saksama penampilan Mingye dan meminum sebotol ramuan penyamaran Grandmaster. Detik berikutnya, Pangeran Mingye, yang tampak licik muncul di ruangan itu. Shen Yanxiao membungkuk dan menyeret Mingye yang pingsan ke atas. Dia membuka paksa mulutnya dan memberinya sebotol ramuan penyamaran. Tak lama kemudian, penampilan Mingye yang tampan berubah dan fitur wajahnya yang halus berangsur-angsur menjadi tidak menarik. Tak lama kemudian, seorang remaja mayat hidup yang tampan berubah menjadi mayat hidup kecil biasa di tangan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat tangannya dan mengucapkan beberapa kutukan pada Mingye. Setelah itu, dia menamparkan Mingye yang tak sadarkan diri hingga terbangun. Mingye, yang tiba-tiba terbangun, duduk di tanah dengan ekspresi bingung. Dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam menyelimutinya dan dia tanpa sadar mendongak. Tiba-tiba, dia melihat senyum yang tampan namun jahat. Setelah Mingye yang asli melihat Shen Yanxiao palsu, dia gemetar dan berlutut di hadapan Shen Yanxiao sambil mengepel. Matanya penuh dengan rasa hormat dan ekspresinya yang waspada mirip dengan ekspresi mayat hidup tingkat rendah saat mereka melihatnya. Yang Mulia Mingye, Bab 1799, Yang Mulia Paling Dandis nomor 1 dalam sejarah 1. Shen Yanxiao memberikan kutukan sugestif kepada Mingye. Kutukan ini sangat rumit dan membutuhkan puluhan kutukan kombinasi agar bisa bekerja sama. Di bawah kutukan seperti itu, Mingye akan melupakan identitasnya sebagai seorang pangeran dan memperlakukan dirinya sebagai mayat hidup biasa yang rendah. Di matanya, Shen Yanxiao, si penipu ini, adalah Pangeran Mingye yang sebenarnya. Dia telah mengganti identitas pihak lain dan bahkan tanpa malu-malu meminta pihak lain untuk mengakuinya sebagai produk asli. Ketidaktahuan Shen Yanxiao telah mencapai tingkat yang mengerikan. Shen Yanxiao memanfaatkan identitasnya dan duduk di kursi kulit harimau dengan wajah datar. Dia sama sekali tidak merasa malu saat menatap pangeran sungguhan yang berlutut di tanah dengan patuh. Sepasang matanya tersenyum seperti rubah yang licik. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Ye Dou. Shen Yanxiao menatap Mingye. Mengganti pangeran dengan kucing macan tutul adalah suatu keberhasilan, tetapi dia tidak dapat membunuh pangeran yang sebenarnya atau melepaskannya. Daripada membiarkannya tinggal di tempat lain dan ketahuan, lebih baik tetap di sisinya. Jika terjadi keadaan darurat, orang ini mungkin berguna. Shen Yanxiao dapat dikatakan telah memeras semua nilai Mingye yang tersisa. Dari situ, dapat dilihat bahwa jika seorang pencuri yang tidak bermoral ingin mengubah profesinya suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi seorang pencatut keuntungan yang tidak bermoral yang bahkan lebih hina dan tidak tahu malu daripada tuan muda ketiga Qi.
Mingye yang asli, bukan, Ye Dou yang palsu mengangguk dengan hormat. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat saat dia melihat gadis yang menduduki posisinya dan memperbudaknya sebagai pelayan. Baik, Yang Mulia. Mingye menundukkan kepalanya yang mulia kepada Shen Yanxiao dengan penuh ketulusan. Pangeran mayat hidup berlutut dan menyembahnya, memperlakukannya sebagai tuannya, menghormatinya dan takut padanya. Perasaan ini, wah, sungguh perasaan yang menyenangkan. Katakan padaku nama dan identitas orang-orang itu. Shen Yanxiao memiringkan kepalanya dan menopang wajahnya dengan satu tangan sambil menatap Mingye yang patuh dengan tenang. Garis miring. Dia mengubah ingatan Mingye dan membuatnya berpikir bahwa dia adalah bawahan Zela. Dan setelah dia naik kapal, dia dipilih oleh pangeran untuk menjadi pelayannya. Namun, Shen Yanxiao tidak menghapus pengetahuannya tentang kerabat kerajaan tersebut. Karena itu, Mingye masih ingat identitas mereka. Namun, kerabat kerajaan yang seperti awan yang berlalu baginya telah menjadi tak terjangkau di dalam hatinya. Adapun mengapa seorang undet tingkat rendah seperti dia mengetahui identitas dan informasi seorang anggota keluarga kerajaan. Masalah yang sama sekali tidak masuk akal ini telah lama ditutupi oleh kutukan Shen Yanxiao. Saat ini, Mingye telah menjadi pengikut Shen Yanxiao yang paling setia. Semuanya diarahkan oleh Shen Yanxiao. Semua yang dikatakannya benar, semua yang dilakukannya benar. Dia harus menjawab apa yang ingin dia ketahui sebagai hal yang wajar. Bahkan cuci otak tidak seefektif kutukan. Seolah mengetahui semua detailnya, Mingye dengan patuh melaporkan informasi kelompok kerabat kerajaan kepada Shen Yanxiao. Total ada 21 mayat hidup tingkat tinggi yang datang bersama Mingye, termasuk para paman, sepupu laki-laki yang lebih tua, sepupu perempuan yang lebih tua, sepupu laki-laki yang lebih muda, dan seterusnya. Mereka semua adalah saudara yang memiliki hubungan darah dengan Mingye. Namun, bagi mayat hidup, hubungan darah seperti itu tidak ada. Satu-satunya hal yang mereka akui adalah hubungan darah langsung mereka. Ayah dan anak, ibu dan anak, paling banyak. Kakek nenek mereka juga bisa dihitung. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak ada kasih sayang sama sekali. Bab 1800, Yang Mulia paling dandis nomor 1 dalam sejarah 2. Tidak heran Mingye bersikap seperti itu terhadap kelompok kerabat kerajaan itu. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Sepertinya dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang idiot itu. Berdasarkan penampilan Mingye, pangeran ini dapat dikatakan hidup bagaikan seorang pangeran dengan mata yang menjulang tinggi di atas kepalanya. Sepanjang Howling Abyss, dia tidak pernah memperhatikan siapapun selain ayahnya. Pengaturan ini, keren sekali. Tidak sulit bagi Shen Yanxiao untuk memerankan peran Mingye. Dia tidak perlu berkomunikasi dengan mayat hidup lainnya. Dia hanya harus menjadi yang terbaik. Dia menyukai perasaan kediktatoran. Setelah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, Shen Yanxiao membuka lemari di ruangan itu dan mengeluarkan satu set pakaian sederhana namun mewah yang dikenakan Pangeran Mingye. Dia kemudian berbalik dan mengunci Ye Dou yang bodoh itu. Betapapun terampilnya dia mencuri, mustahil baginya untuk melepaskan pakaiannya dalam sedetik. Setelah dia mengganti pakaiannya, Shen Yanxiao menarik Ye Dou keluar dari lemari dan melemparkan pakaiannya kepadanya. Ye Dou terus berjongkok di lemari untuk mengganti pakaiannya. Tidak lama kemudian, Ye Dou keluar dari lemari dengan pakaian Shen Yanxiao. Di antara mayat hidup, fisik Ye Dou seperti remaja. Dia kurus dan langsing, tetapi dia lebih tinggi satu kepala dari Shen Yanxiao. Pakaian Shen Yanxiao tampak sangat kecil saat dikenakan oleh Ye Dou. Ramuan penyamaran yang diminum Shen Yanxiao dapat mengubah kerangka manusia sampai batas tertentu. Dari tinggi badannya hingga penampilannya, dia telah menjadi identik dengan Mingye. Melihat penampilan Ye Dou yang aneh, Shen Yanxiao mengeluarkan sebotol ramuan penyamaran untuk diminumnya. Penampilan Ye Dou kini telah berubah menjadi mayat hidup tingkat rendah yang tidak menarik perhatian. Tulang-tulangnya juga sedikit menyusut dan dia hampir tidak bisa mengenakan pakaian Shen Yanxiao, tetapi masih sedikit ketat. Saat Ye Dou terkena kutukan, Shen Yanxiao telah melepaskan semua aksesoris yang dapat membuktikan identitasnya dan mengenakannya pada dirinya. Seekor kucing macan tutul menggantikan seorang pangeran telah berakhir dengan sempurna. Dia memandang Ye Dou yang mengenakan jubah pendek berwarna abu-abu, lalu memandang Shen Yanxiao yang mengenakan jubah mewah berhiaskan ornamen yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun akan salah mengira identitasnya. Sesaat kemudian, seseorang mengetuk pintu.
Ye Dou melirik Shen Yanxiao yang duduk di depan meja dan menundukkan kepalanya untuk membuka pintu. Di luar pintu, mayat hidup tingkat tinggi yang membawa makanan lezat itu tersenyum menyanjung. Namun, ketika pintu terbuka dan terungkap bahwa bukan Pangeran Mingye yang ingin dipuaskannya, melainkan mayat hidup tingkat rendah yang mengenakan pakaian sederhana, ekspresinya langsung tenggelam. "Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kamar yang mulia Mingye?" Undet tingkat tinggi itu berteriak sekeras-kerasnya. Saat beberapa undet tingkat tinggi di belakangnya melihat Ye Dou, ekspresi mereka begitu garang hingga mereka bisa memakan orang. Aku Ye Dou, pengikut yang dipilih oleh Yang Mulia." Meskipun Ye Dou telah mengidentifikasi dirinya sebagai mayat hidup tingkat rendah di bawah kutukan Shen Yanxiao, dia tidak pernah dimarahi oleh siapapun sejak dia lahir. Teriakan itu secara langsung telah membuat hati Ye Dou yang rapuh ketakutan. "Pelayan apa? Dari mana asalmu? Bagaimana mungkin mayat hidup rendahan sepertimu bisa tinggal di kamar yang mulia? Cepat pergilah." Mayat hidup tingkat tinggi itu tidak senang. Sungguh lelucon. Mereka bahkan tidak bisa menjilat Mingye, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan mayat hidup tingkat rendah mencuri perhatian mereka. Terlebih lagi, dia benar-benar berani tinggal di kamar yang mulia sendirian. Apakah jalan kecil ini ingin mati? Bab 1801, Yang Mulia paling dandis nomor 1 dalam sejarah 3. Para mayat hidup tingkat tinggi menyadari bahwa posisi mereka telah dirampok oleh Ye Dou di depan mereka, jadi mereka bersatu dan mengutuk Ye Dou. Ye Dou benar-benar tercengang. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Meskipun dia sekarang adalah mayat hidup tingkat rendah, kesan bawah sadarnya tentang kelompok kerabat kerajaan ini belum sepenuhnya terhapus oleh Shen Yanxiao. Setidaknya dalam pikiran bawah sadarnya, kelompok kerabat kerajaan ini harus baik dan ramah. Akan tetapi, apa gerangan gerombolan setan itu yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya kepadanya, ingin mengulitinya hidup-hidup? Ye Dou ketakutan dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. "Apa yang kau lakukan?" Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan, menyelamatkan Ye Dou yang hampir dicekik oleh sekelompok kerabat kerajaan. Para mayat hidup tingkat tinggi menggigil dan segera berlarian ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Mingye palsu sedang duduk di meja dengan ekspresi sombong. Alisnya yang tampan sedikit berkerut, dan matanya penuh dengan ketidaksabaran. "Yang Mulia," serigala abu-abu besar di depan Ye Dou berubah menjadi seekor domba kecil di depan Shen Yanxiao. "Yang Mulia," mayat hidup tingkat rendah ini, salah satu mayat hidup tingkat tinggi dengan hati-hati menatap Mingye dan mengutuk 18 generasi leluhur, pihak ketiga, ini di dalam hatinya. "Apakah Yang Mulia Mingye seseorang yang bisa didekati oleh sampah itu? Jika Anda ingin bersaing untuk mendapatkan dukungan, setidaknya pikirkanlah. Seorang undet tingkat rendah yang lemah masih ingin berkeliaran di dekat Yang Mulia. Kemana dia harus pergi?" Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap sekelompok mayat hidup tingkat tinggi. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus. "Kenapa? Apakah aku perlu izinmu untuk meminta seseorang melayaniku?" Keren banget, keren banget." Para mayat hidup tingkat tinggi langsung gemetar. "Tidak, tidak, tidak. Merupakan kehormatan bagi Yang Mulia untuk memilihnya, tetapi orang ini hanyalah mayat hidup tingkat rendah. Dia terlalu rendah. Tidak akan baik jika dia menodai identitas Yang Mulia. Jika Anda ingin menemukan seseorang untuk melayani Anda, kami bersedia melindungi Anda kapan saja dan di mana saja," mayat hidup tingkat tinggi itu buru-buru menjelaskan. Mereka sama sekali tidak ingin mengendalikan Mingye. Mereka hanya ingin berjuang demi kebaikan. "Saya senang melakukannya. Tidak bisakah?" Shen Yanxiao menjawab dengan dingin dan meledak-ledak. Para mayat hidup tingkat tinggi gemetar. "Tentu, kenapa tidak? Selama Yang Mulia menyukainya, tidak ada salahnya." "Hei, kau, layani Yang Mulia dengan hati-hati. Jika Yang Mulia tidak puas, aku akan mengulitimu hidup-hidup." Undet tingkat tinggi yang tidak memiliki keberanian untuk melawan Mingye hanya bisa menunggu Ye Dou dengan ganas. Mata hijaunya tampak seolah-olah dia akan memakan Ye Dou sedetik kemudian. Ye Dou menelan ludahnya dan mengangguk tanpa sadar. Kesan baiknya terhadap Mingye palsu langsung meledak. Yang Mulia adalah orang yang sangat baik. Untuk melindunginya, dia menentang begitu banyak undet tingkat tinggi yang kuat. Dia harus bekerja keras demi Yang Mulia. Menurut Ye Dou, tindakan mendominasi Shen Yanxiao sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, dia telah merebut hati mayat hidup rendahan yang telah diganggu ini. "Letakkan barang-barangmu dan pergilah."
Shen Yanxiao sedikit mengangkat dagunya, dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Para mayat hidup tingkat tinggi hanya bisa meletakkan makanan di tangan mereka dengan datar dan melotot marah ke arah Ye Do beberapa kali sebelum mereka dengan enggan mundur dari ruangan itu. Mereka tidak mengerti, mengapa Pangeran Mingye yang mulia tertarik pada mayat hidup tingkat rendah. Bagaimana mungkin orang rendahan seperti itu pantas mendapatkan perhatian yang mulia, tanpa mereka sadari bahwa undet rendahan di mulut mereka adalah pangeran mereka yang sebenarnya. Bab 1802, Yang Mulia Paling Dandis nomor 1 dalam sejarah 4. Mingye yang asli, bukan, Ye Do yang palsu, memulai hidupnya sebagai pengikut, melayani Shen Yanxiao dengan makanan dan air. Dia juga membantu Shen Yanxiao mandi dan tidur. Tentu saja, dia hanya membentangkan selimutnya. Ye Do menatap dengan muram ke arah tempat tidur yang telah berantakan, lalu menatap Shen Yanxiao dengan air mata di matanya. Jarang sekali Yang Mulia begitu menghormatinya, namun ia bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana seperti membentangkan selimut. Shen Yanxiao berdiri dan menatap Ye Do yang merasa bersalah sambil tersenyum. Dia berkata dengan sangat lembut, "Baiklah, kamu bisa pergi dan beristirahat dulu." Ia tidak menyangka seorang pangeran yang hidup seperti bangsawan akan mengurus hidupnya dengan baik. Orang ini telah menerima pendidikan kerajaan sejak ia masih muda, bukan pendidikan pengasuh anak. Ia memiliki seseorang yang membantunya dengan makanan dan pakaiannya. Bagaimana ia bisa tahu tentang hal-hal remeh seperti ini? Ye Do tidak mengetahui pikiran Shen Yanxiao, tetapi dia merasa Yang Mulia sungguh terlalu baik padanya. Bukan saja, dia tidak mempermasalahkan identitasnya, tetapi dia juga tidak mempermasalahkan bahwa dia ceroboh dan bodoh. Yang Mulia Mingye adalah guru terbaik dalam sejarah. Baiklah, Ye Do meninggalkan ruangan dengan rasa terima kasih. Shen Yanxiao mendesah dan jatuh ke tempat tidur empuk untuk beristirahat. Kabut hitam perlahan meluap di atasnya, dan sosok Xiu mengembun. Shen Yanxiao berkedip dan menatap Xiu yang tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Shen Yanxiao segera duduk. Kemunculan Xiu yang tiba-tiba membuatnya waspada. Apakah Xiu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Xiu melayang di udara dan tubuhnya yang tinggi terangkat ke udara. Dia menyipitkan mata emasnya dan menatap wajah yang tidak dikenalnya di depannya. Mingye memiliki wajah yang tampan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan bertarung di hadapan Xiu. Xiu mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengusap pipi putih keabu-abuan Shen Yanxiao. Rasa dingin tiba-tiba menyebar dari ujung jari Xiu ke kulitnya, menyebabkan Shen Yanxiao gemetar. Tidak apa-apa, tidak bisakah aku keluar? Xiu mengangkat alisnya sedikit. Suaranya yang sedikit dingin tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Sebaliknya, suaranya mengandung sedikit nada menggoda. Shen Yanxiao tertegun sejenak sebelum wajahnya berangsur-angsur memerah. Tentu saja, suara Shen Yanxiao langsung melunak. Sepasang matanya yang besar menatap sekeliling tanpa daya. Bayangan hitam menutupi kepala Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mendongak dengan heran. Wajah tampan Xiu berada tepat di depan matanya, dan wajah tampannya begitu dekat sehingga napasnya menjadi semakin cepat. Xiu sedikit membuka bibir tipisnya. Suaranya yang agak dalam bergema di telinga Shen Yanxiao, mengacaukan ketenangan pikirannya. Aku merindukanmu. Kata-kata sederhana yang penuh kerinduan membuat semua sel dalam tubuh Shen Yanxiao mendidih saat ini. Seolah-olah dia berendam dalam air panas, dan setiap pori-pori di tubuhnya berteriak minta dihibur. Sepatah kata kerinduan lebih tulus daripada danau penuh kata-kata manis. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatap Xiu. Sama, Shen Yanxiao menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bibir Xiu sedikit melengkung. Detik berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan bibirnya yang sedingin es menutupi bibir Shen Yanxiao saat dia dengan lembut menjilat dan menciumnya. Shen Yanxiao berhenti bernapas. Pikiran yang sangat aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Ngomong-ngomong, dia tampaknya telah berubah menjadi penampilan Mingye. Setidaknya di permukaan, dia tampak seperti remaja yang tidak mati. Dengan penampilannya, Xiu benar-benar bisa menelannya. Bab 1803, Yang Mulia Paling Dandis nomor 1 dalam sejarah 5. Shen Yanxiao, yang sedang linglung, tiba-tiba merasakan sedikit nyeri di bibirnya. Dia mengerjap dan menatap mata emas itu. Itu adalah pertemuan intim yang langka, dan dia masih membiarkan imajinasinya menjadi liar. Lupakan tentang membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia bahkan ditemukan oleh orang yang terlibat.
Shen Yanxiao terdiam. Apakah Xiu menghukumnya karena tidak berkonsentrasi? Shen Yanxiao tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ciuman badai itu menariknya ke dalam pusaran. Dia tidak ingat bagaimana dia tertidur. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah pikiran terakhirnya sebelum dia tertidur. Mengapa kemampuan Xiu semakin membaik? Ini tidak masuk akal. Ketika Shen Yanxiao bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Dia buru-buru bangun dan bersiap untuk menjarah beberapa harta karun di kapal. Sebagai putra mahkota ras mayat hidup, belum lagi harta karun itu, bahkan seluruh kapal pun miliknya. Ambil apa saja yang kamu mau. Akan tetapi, begitu Shen Yanxiao membuka pintu, dia melihat Ye Dou berjongkok di pintu dengan mata yang melayang, dan wajahnya yang mengantuk agak putus asa. Yang mulia, Ye Dou segera berdiri saat melihat Shen Yanxiao. Dia mengusap matanya yang mengantuk dan menatap Shen Yanxiao dengan mata berbinar. Kapan kamu sampai di sini? Shen Yanxiao menatap Ye Dou dengan sedikit ketertarikan di matanya. Efek kutukan ini benar-benar bagus. Kutukan itu bisa membuat pangeran yang dimanja itu bangun pagi-pagi sekali. Ye Dou berkata, aku datang pagi ini. Sebenarnya, Ye Dou benar-benar tidak bangun di pagi hari. Bahkan jika Shen Yanxiao memberinya petunjuk, jam biologisnya tidak begitu akurat. Namun, pagi-pagi sekali, sekelompok kerabat kerajaan bergegas ke kamarnya dan dengan agresif mengangkatnya dari tempat tidur, sambil berteriak-teriak. Sebelum Ye Dou dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia dimarahi dan ditampar oleh sekelompok kerabat kerajaan yang gila itu. Dalam situasi seperti itu, Ye Dou tidak dapat melanjutkan tidurnya, tidak peduli seberapa mengantuknya dia. Kasihan dia. Setelah dipukuli dan dimarahi habis-habisan, dia terpaksa melakukan pekerjaan kasar. Dia mengepel lantai, membuang sampah, dan mengelap meja dengan air. Dia sangat lelah sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ye Dou sangat sedih. Dia berlari ke pintu Shen Yanxiao sambil menangis, ingin mencari perlindungan. Namun bagaimana mungkin mayat hidup tingkat rendah mengganggu istirahat yang mulia? Oleh karena itu, dia hanya bisa berjongkok dalam diam di depan pintu dan menunggu Shen Yanxiao bangun secara alami. Ambil makanan, kata Shen Yanxiao. Ye Dou mengangguk. Melihat Yang Mulia Ming Ye, dia akhirnya bisa merasa tenang. Melihat Ye Dou pergi mengambil makanan, Shen Yanxiao kembali ke kamarnya dan memutuskan untuk menunggu sampai dia makan dan minum sampai kenyang sebelum mencari harta karun. Tak lama kemudian, kamar Shen Yanxiao dipenuhi mayat hidup. Ye Dou memegang piring dan gemetar saat dia terjepit di belakang sekelompok mayat hidup tingkat tinggi. Sekelompok kerabat kerajaan tersenyum saat mereka menyanyikan pujian harian Shen Yanxiao. Secara diam-diam, mereka juga menginjak Ye Dou beberapa kali. Dasar jalang, siapa yang menyuruhmu merayu pangeran kami yang sangat suci? Siapa yang menyuruhmu menyihir tuan kami? Bagaimana mungkin Shen Yanxiao tidak menyadari tindakan sekecil itu? Namun, dia memilih untuk mengabaikannya. Kau boleh menggertaknya semaumu. Jangan bersikap sopan. Dia adalah pangeranmu yang sebenarnya. Saat aku memulihkan ingatannya suatu hari nanti, dia akan mengingat momen ini. Kemudian, semoga beruntung. Harus dikatakan bahwa perut hitam Shen Yanxiao telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bab 1804, Yang Mulia paling dandis nomor 1 dalam sejarah 6. Shen Yanxiao tinggal di kapal selama 3 hari. Setiap hari, dia akan menyaksikan sekelompok kerabat kerajaan ini menindas dan memarahi Ming Ye yang asli. Sambil melakukannya, dia juga mengumpulkan banyak barang berharga dari mereka. Anggota keluarga kerajaan mana yang tidak kaya raya? Shen Yanxiao hanya perlu menunjuk dan mereka akan menyerahkan barang-barang berharga mereka tanpa syarat pada saat pertama. Pada hari ketiga, Sal bergegas datang bersama timnya. Saat Shen Yanxiao menerima berita itu, saya ingin mandi dan berganti pakaian. Dia sangat sombong. Ya. Yang Mulia, silakan. Sekelompok kerabat kerajaan dengan antusias mendukung tindakan Shen Yanxiao. Jadi bagaimana jika Sal ada di sini? Biarkan dia menunggu. Yang Mulia mandi adalah hal yang paling penting. Kelompok kerabat kerajaan dengan cepat terdesak keluar. Shen Yanxiao mandi dengan nyaman. Di pantai, Sal berdiri tegak bersama ratusan prajurit mayat hidup, menatap lurus ke arah kapal besar di depannya. Sosok itu perlahan turun. Sal dan anak buahnya segera menegakkan punggung mereka, siap menyambut Yang Mulia Ming Ye. Orang yang turun dari kapal adalah seorang mayat hidup tingkat tinggi yang sudah berumur setengah baya.
Yang Mulia baru saja bangun dan sedang mandi serta berganti pakaian. Mayat hidup setengah baya itu menatap Sal dengan arogan. Sal tidak berekspresi saat menatap langit yang cerah. Saat itu tengah hari, dan pangeran mereka bangun pagi sekali. 10 menit kemudian, Yang Mulia sedang mandi. 20 menit kemudian, Yang Mulia masih mandi. Setengah jam kemudian, Yang Mulia masih mandi. Ketika 1 jam akhirnya berlalu, sang pangeran yang terhormat akhirnya berhenti mandi. Ia kemudian mengirim mayat hidup untuk menyampaikan kepada para utusan bahwa ia makan sekarang. Sebagai pangeran mayat hidup yang mulia, bagaimana mungkin dia bertemu orang-orang dalam keadaan lapar? Ini benar-benar merusak tubuh rapuh sang pangeran. Maka, Sal memimpin anak buahnya dan berdiri di bawah terik matahari selama berjam-jam. Pangeran mereka beralih dari mandi dan berganti pakaian menjadi makan dan minum serta merapikan riasannya. Dia tidak muncul selama 3 jam. Mayat hidup adalah makhluk kegelapan. Meskipun sinar matahari tidak terlalu mematikan bagi mereka dibandingkan cahaya suci para dewa, cahaya itu tetap akan membakar kulit mereka. 3 jam kemudian, di bawah terik matahari, banyak undet tingkat rendah yang sudah pingsan, tetapi mereka tidak berani bergerak karena Mingye belum muncul. Mereka hanya bisa berdiri dengan jujur di bawah terik matahari dan berdiri tegak setiap saat untuk menyambut Pangeran Mingye yang mungkin muncul kapan saja. Di sana, rombongan kerabat kerajaan sudah mendirikan tenda kecil. Satu persatu, mereka meminta para pengiringnya untuk memindahkan bangku dan duduk santai di bawah tenda, menghindari terik matahari. Mereka duduk di kursi dengan kaki disilangkan, memegang anggur dingin dengan es di tangan mereka. Perbedaan perlakuan antara kedua kubu itu sangat besar. Sal masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Dia adalah seorang elit yang dipilih secara pribadi oleh penguasa mayat hidup untuk dikirim ke benua naga tersembunyi. Di Howling Abyss, dia sangat dihormati oleh penguasa mayat hidup. Kalau tidak, dia tidak akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu berat. Selama lebih dari 1000 tahun, dia telah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke benua naga tersembunyi untuk memperjuangkan pertumbuhan ras mayat hidup. Tapi sekarang, apa yang dibawa Pangeran Mingye itu kepadanya? Tidak ada sedikit pun pujian atau penghiburan. Saat dia tiba di benua naga tersembunyi, dia hanya mengganggunya. Dia ingin dia dan bawahannya menderita di bawah terik matahari sementara parasit-parasit itu bersenang-senang di depan mereka. Sal tidak pernah bodoh. Tentu saja, ia harus memiliki pikiran yang tajam untuk menjadi komandan pasukan mayat hidup. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa berbagai rencana Pangeran Mingye dimaksudkan untuk mengintimidasi dirinya. Bab 1805, Yang Mulia paling dandis nomor 1 dalam sejarah 7. Sal belum pernah bertemu Pangeran Mingye. Saat ia pergi ke benua naga tersembunyi, Mingye belum lahir. Wajar saja jika di antara mereka berdua tidak ada dendam. Tapi, kalau memang tidak ada dendam, mengapa Mingye mengamuk di pertemuan pertama mereka? Bahkan Sal tidak dapat memahami ini. Setelah menunggu selama 4 jam penuh, sosok seputih salju, dikelilingi oleh banyak mayat hidup, akhirnya turun dari kapal. Pakaiannya yang putih seputih salju, tetapi sentuhan warna putih ini membuat kulitnya yang awalnya kelabu menjadi lebih redup. Fitur wajahnya yang halus tampak tampan dan elegan, tetapi kesombongan di antara alis dan sudut matanya dapat dengan mudah membuat orang tidak senang. Para mayat hidup tingkat tinggi mengelilinginya di semua sisi, memegang payung untuk menghalangi matahari dan menopang sisi kiri dan kanan. Setelah Sal melihat kemewahan Mingye, sudut mulutnya tak bisa menahan berkedut. Untuk siapa mereka membuat pertunjukan sebesar itu? Tentu saja itu dia. Bawahan ini, Sal, memberi hormat kepada Yang Mulia Mingye. Tidak peduli berapa banyak emosi yang tertahan di dalam hatinya, Sal berlutut dengan satu kaki saat Shen Yanxiao tiba di pantai dan mengambil sikap paling saleh. Yang Mulia masih muda dan tidak mengenalnya dengan baik. Dia percaya bahwa Yang Mulia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Panas sekali. Sebuah keluhan terdengar pelan. Yang Mulia Mingye, yang seharusnya menyapa Sal, sedikit mengernyit dan menatap matahari di langit, bahkan tidak melirik Sal sedikit pun. Etika Sal dikesampingkan begitu saja. Yang Mulia, matahari sangat terik. Silakan datang ke sini. Ketika sekelompok kerabat kerajaan melihat Shen Yanxiao memperlakukan Sal dengan sangat dingin, mereka semua tersenyum dalam hati. Mereka takut Sal akan merebut kekuasaan besar dan menarik perhatian penguasa mayat hidup. Jika putra mahkota juga mendukungnya,
apa yang bisa mereka lakukan? Bukankah itu berarti seluruh Howling Abyss berada di bawah kendali Sal? Mereka tidak dapat menoleransi hal semacam itu. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, mereka tidak menyia-nyiakan usaha untuk menanamkan kesalahan Sal ke dalam pikiran Shen Yanxiao. Sekarang, tampaknya kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Mereka sangat gembira. Rombongan kerabat kerajaan tertawa gembira. Mereka merasa nyaman melihat Sal menderita. Shen Yanxiao melangkah maju dengan langkah elegan dan duduk di tenda sementara, sama sekali mengabaikan Sal yang masih berlutut di tanah. Pengabaian semacam ini sama saja dengan menamparkan wajah Sal di hadapan semua mayat hidup yang hadir. Sebagai panglima tertinggi pasukan mayat hidup, kapan Sal pernah menderita penghinaan seperti itu? Bahkan wajah Sal menjadi gelap saat ini. Shen Yanxiao tertawa dalam hatinya. Tindakannya benar-benar tidak sopan. Jika Sal adalah mayat hidup yang sedikit lebih temperamental, Sal mungkin akan meledak di tempat. Bagaimanapun juga, jika Long Yue berani bersikap seperti itu di depannya saat itu, Shen Yanxiao pasti akan mencincangnya saat itu juga. Namun, Sal tidak meledak. Dia hanya berlutut di tanah tanpa bergerak, seolah-olah tindakan Shen Yanxiao tidak membuatnya kesal. Kelompok kerabat kerajaan dengan bersemangat menyajikan teh dan air kepada Shen Yanxiao. Dari waktu ke waktu, mereka akan melirik Sal yang berlutut di tanah dengan mata penuh kemenangan. Mereka memuji kesombongan pangeran mereka dalam hati mereka. Jadi bagaimana jika dia seorang jenderal? Di depan pangeran, dia masih harus berlutut dengan patuh. Jadi bagaimana jika pangeran menamparkan wajahmu? Apakah dia berani melawan? Kalau dia berani melawan, mereka akan menuduhnya memukul pangeran dan penguasa mayat hidup akan memotong-motongnya dalam hitungan menit. Kelompok bawahan yang dibawa Sal melihat pemimpin mereka berlutut di tanah dan diabaikan. Semua ekspresi mereka sangat buruk. Bab 1806, Yang Mulia Paling Dandis nomor 1 dalam sejarah 8. 1 jam berlalu. Shen Yanxiao terus bersenang-senang sementara Sal tetap berlutut. Ye Dou berdiri di samping Shen Yanxiao. Dia menatap Sal yang berlutut di tanah dengan ekspresi aneh. Yang Mulia, apakah Anda tidak akan membiarkan Jenderal Sal bangun terlebih dahulu? Bisik Ye Dou. Pangeran yang sebenarnya punya rasa keadilan seperti itu. Shen Yanxiao menatap Ming Ye dengan penuh minat. Tampaknya meskipun Ming Ye ini sedikit bodoh, dia tidak putus asa. Jika dia benar-benar membiarkannya berhubungan dengan Sal, mungkin akan sedikit tidak menyenangkan pada awalnya. Tetapi jika ini terus berlanjut, dia percaya bahwa pendidikan kekaisarannya akan tetap membuatnya dapat diandalkan. Sayangnya, pangeran saat ini adalah Shen Yanxiao, si penipu ini. Jenderal Sal, siapa dia? Shen Yanxiao sengaja meninggikan suaranya agar Sal dan sekelompok mayat hidup di pantai bisa mendengarnya. Ye Dou terdiam sesaat dan menunjuk Sal yang berlutut di tanah karena malu. Jenderal Sal, oh, maksudmu dia Sal. Shen Yanxiao menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Para mayat hidup di benua naga tersembunyi menggertakkan gigi mereka. Kamu berakting untuk apa? Jenderal kita memperkenalkan dirinya sejak awal. Apa kau tidak mendengarnya? Ya. Ye Dou menelan ludahnya. Apakah Yang Mulia benar-benar tidak mendengarnya tadi? Shen Yanxiao tersenyum, berdiri dan berjalan menuju Sal. Jenderal Sal, jadi Anda sudah tiba. Saya tidak melihat Anda tadi. Maaf. Shen Yanxiao tersenyum tidak tulus dan berdiri di depan Sal. Bawahan ini tidak berani. Yang Mulia sudah lelah karena perjalanannya. Tolong jaga diri baik-baik. Sal menggertakkan giginya dan menelan ludahnya. Mustahil baginya untuk mengungkap kepura-puraan Shen Yanxiao. Tidak melihat siapa yang dia tipu. Ketika Sal berlutut di depannya, bagaimana dia bisa mengabaikan gumpalan tulang sebesar itu? Semua orang tahu bahwa Shen Yanxiao melakukannya dengan sengaja. Tidak perlu diragukan lagi. Namun, karena statusnya sebagai seorang pangeran, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Haha, aku sudah lama mendengar ayahku memuji Jenderal Sal atas keberaniannya. Hari ini, aku melihat bahwa itu seperti yang dikatakan rumor. Jenderal Sal, tolong bangun cepat. Tidak nyaman terkena sinar matahari. Shen Yanxiao tersenyum. Meskipun dia berbicara dengan wajah serius, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Sal menggertakkan giginya dan mengucapkan terima kasih sebelum berdiri. Yang Mulia Ming Ye sangat baik. Sal beruntung bisa bekerja untuk Yang Mulia dan tuanku. Shen Yanxiao tersenyum seperti rubah.
Jika dia ingin membangkitkan keharmonisan internal para mayat hidup, mustahil baginya untuk tidak memasuki kota mayat hidup. Pertunjukan kekuatan hari ini telah menyebabkan wajah Sal tersapu ke tanah. Tidak peduli seberapa baik temperamen Sal, kemungkinan besar dia juga membenci Mingye di dalam hatinya. Matahari bersinar terik di luar. Apakah Jenderal Sal telah menyiapkan tempat untukku beristirahat? Shen Yanxiao bertanya sambil tersenyum. Akan ada banyak peluang untuk menimbulkan masalah di masa mendatang, jadi dia harus memasuki kota terlebih dahulu. Ketika dia tiba di wilayah Sal, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sudah siap, silakan ikut saya, Yang Mulia, kata Sal dengan hormat. Pergi, Jenderal Sal, apakah kamu bercanda? Jangan bilang kamu ingin aku berjalan di cuaca panas seperti ini. Ekspresi Shen Yanxiao sedikit berubah dengan ekspresi jijik. Mengapa Jenderal Sal tidak membuat pengaturan yang tepat untuk cuaca panas seperti ini? Bagaimana jika itu membakar Yang Mulia? Sekelompok kerabat kerajaan segera mendukung Shen Yanxiao. Sal menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa tidak senangnya. Dia berkata dengan sabar, Yang Mulia, harap tenang karena saya sudah menyiapkan kereta. Bab 1807, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu seperti mayat hidup 1. Dia menaiki kereta dan menuju ke kota mayat hidup. Shen Yanxiao sangat baik karena tidak mempersulit keadaan di jalan. Melihat hal ini, para kerabat kerajaan mengatakan bahwa Yang Mulia terlalu baik dan lembut. Ia bahkan sanggup bertahan dalam perjalanan yang penuh rintangan. Melihat ini, Sal merasa bahwa Yang Mulia Mingye tampaknya tidak terlalu sulit untuk dilayani. Setidaknya dia sangat patuh dan bijaksana sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di luar kota mayat hidup, upacara penyambutan yang telah diatur Sal secara resmi dimulai. Bunga, lagu, dan sorak-sorai saling terkait. Ratusan ribu mayat hidup di kota itu berangkat dan berdiri di luar kota dengan tertib untuk menyambut pangeran mereka yang mulia. Semua makhluk hidup menantikan kedatangan putra mahkota mereka dengan penuh semangat. Shen Yanxiao turun dari kereta di tengah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Ye Dou berdiri di bawah kereta dan membantu Shen Yanxiao turun. Mengenakan pakaian putih, dia melangkah di tanah abu-abu. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, dan sepasang mata penuh gairah terfokus pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao dengan bangga mengangkat dagunya dan memandangi mayat hidup dari atas. Sal dengan hati-hati berdiri 5 langkah di belakang Shen Yanxiao tanpa niat melewati batas. Itu adalah upacara yang sempurna, dan tak seorang pun dapat menemukan kesalahan apapun. Namun, sangat berisik. Alis Shen Yanxiao sedikit berkerut. Sorakan di telinganya terjalin dengan musik, dan jeritan unik mayat hidup hampir menusuk gendang telinganya. Sal segera mengangkat tangannya dan semua suara berhenti. Shen Yanxiao mengendurkan alisnya dan melangkah memasuki kota mayat hidup dengan langkah bangga. Sal telah menyiapkan kamar terbaik untuk Shen Yanxiao, yaitu di istana yang terletak di pusat kota mayat hidup. Segala sesuatu di ruangan itu didekorasi dengan mewah. Shen Yanxiao tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun untuk saat ini. Melihat ini, Sal menghela napas lega. Shen Yanxiao hanya menunjukkan sedikit sikap ketika memasuki kota, namun sepanjang perjalanan, semuanya berjalan lancar, sehingga membuat rombongan kerabat kerajaan tidak senang. Bagaimana bisa berjalan lancar seperti itu? Mereka mulai mencari-cari kesalahan apapun yang mungkin dilakukan Sal. Sekelompok mayat hidup tingkat tinggi, seperti anjing pemburu, mulai memeriksa kamar Shen Yanxiao, mencoba menemukan beberapa kesalahan sehingga mereka bisa membuat keributan. Sayangnya, mereka kecewa karena Sal sangat berhati-hati. Segala sesuatu di ruangan itu memiliki kualitas terbaik. Kelompok kerabat kerajaan sangat kecewa. Shen Yanxiao meminta mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Yang Mulia, apakah Anda sudah puas? Ye Dou mengikuti Shen Yanxiao dan melayaninya. Melihat ketenangan Shen Yanxiao selama perjalanan, dia bertanya dengan hati-hati. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Dengan penglihatannya sebagai dewi pencuri, dia secara alami dapat mengetahui kualitas barang-barang di dalam ruangan. Sal dapat dikatakan sangat memperhatikan segalanya. Oleh karena itu, setelah dia memastikan dekorasi tingkat tinggi di dalam ruangan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan marah. Setidaknya, dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk marah, itu akan sangat tidak sedap dipandang. Lagi pula, Mingye adalah seorang pria, bukan wanita. Jika dia rewel karena hal-hal kecil, itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa pangeran ini adalah seorang banci.
Selain itu, marah karena masalah yang tidak ada tidak akan mengganggu urusan internal ras undead. Konon katanya binatang buas tidaklah menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah binatang buas yang berbudaya. Shen Yanxiao adalah seekor binatang buas di antara binatang buas. Selain itu, dia adalah binatang buas yang sangat cerdas dan berbudaya. Dia pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh kota di masa depan. Bab 1808, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu seperti mayat hidup 2. Shen Yanxiao baru saja tenang ketika Sal datang menemuinya secara langsung. Yang mulia, kesempatan untuk memperkuat kekuatan ras undead kita sudah di depan mata. Saya sudah membicarakannya dengan Long Yan. Nanti, Long Yan akan datang menemui Yang Mulia dan membahas kebangkitan kerangka naga di pemakaman naga dengan Anda, kata Sal dengan hormat. Sangat sulit untuk membuat Long Yan menyerahkan pemakaman naga, jadi mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Shen Yanxiao menatap Sal tanpa berkata apa-apa. Dia tentu tahu apa yang dipikirkannya. Jika mereka dapat menghidupkan kembali kerangka naga di pemakaman naga sesegera mungkin, kekuatan ras mayat hidup akan meningkat pesat, dan kemudian giliran naga di utara yang akan menderita. Kerangka naga tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di pemakaman naga. Begitu kerangka itu dibangkitkan, jumlah naga tingkat tinggi di tangan mayat hidup mungkin akan secara langsung melebihi jumlah naga tingkat tinggi di benua naga tersembunyi. Ditambah dengan naga-naga di bawah Long Yan dan ratusan ribu mayat hidup, Shen Yanxiao sudah bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Apakah dia senang melihat itu terjadi? Sama sekali tidak. Meskipun Shen Yanxiao dapat mengubah penampilannya menjadi mayat hidup dengan bantuan ramuan penyamaran, dia bukanlah mayat hidup. Untuk membangkitkan kerangka atau apapun, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Begitu sampai pada masalah kebangkitan, dia akan segera mengungkap identitasnya. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Ming Ye, sebagai undead tingkat tinggi, membangkitkan mayat adalah kemampuan alami. Shen Yanxiao dengan sedih menyatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa meniru ini. Jika memungkinkan, Shen Yanxiao berharap dia bisa membangkitkan semua kerangka naga tingkat tinggi dan mengubahnya menjadi pasukan buasnya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Shen Yanxiao mengeluh dalam hatinya. Tampaknya dia memiliki darah mayat hidup di tubuhnya, tetapi benda ini belum terbangun. Dia tidak bisa membiarkan Sal mendapatkan apa yang diinginkannya. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menatap Sal. Baiklah, suruh dia datang menemuiku. Melihat Shen Yanxiao tidak banyak bereaksi, Sal mundur dan berlari ke Long Yan untuk berdiskusi. Jika Sal mengetahui pikiran batin Shen Yanxiao, dia tidak akan begitu senang. Ye Dou berdiri di satu sisi dan menatap Shen Yanxiao dengan kagum. Yang Mulia sebenarnya sangat masuk akal dan tahu apa yang lebih penting. Saat ini, dia sama sekali tidak sombong. Sungguh pintar. Beberapa jam sebelumnya pasti menjadi ujian bagi Yang Mulia Jenderal Sal. Yang Mulia terlalu pintar. Sal ingin membawa Long Yan untuk membahas masalah pemakaman naga dengan Ming Ye, yang langsung menyebar di antara kerabat kerajaan. Mereka tidak sabar untuk menyerbu kamar Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin mereka tidak hadir di saat kritis seperti ini? Ketika Sal membawa Long Yan ke pintu Shen Yanxiao dan membukanya untuk melihat ruangan yang penuh dengan mayat hidup tingkat tinggi, Sal tercengang. Long Yan mengangkat alisnya, ekspresinya tidak yakin. Sal mengatakan kepadanya bahwa dia akan membahas sesuatu dengan pangeran mayat hidup, tetapi dia tidak mengatakan bahwa akan ada begitu banyak mayat hidup yang menonton. Ini Yang Mulia Ming Ye. Yang Mulia, ini Long Yan, yang saya sebutkan sebelumnya. Sal berusaha keras menahan keterkejutan di hatinya. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh penguasa mayat hidup. Mengapa dia harus memperlengkapi Yang Mulia dengan sekelompok idiot dengan IQ negatif seperti itu? Bab 1809, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu sebagai mayat hidup 3. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dengan dingin. Untuk mencegah pangeran yang boros ini membuat masalah lagi, Sal segera mengundang Long Yan untuk duduk di kursi dan berkata dengan tegas, Yang Mulia sudah lelah karena perjalanannya ke sini, tetapi lebih baik menyelesaikan masalah pemakaman naga sesegera mungkin. Kali ini, kita harus mengirim pasukan untuk membantu Long Yan melenyapkan naga pemberontak di utara. Untuk tugas ini, kita akan menghadapi banyak kesulitan, jadi sebelum berangkat,
kita harus mendapatkan lebih banyak kekuatan dari pemakaman naga untuk memastikan bahwa kita dapat menaklukkan wilayah utara. Long Yan menatap pangeran mayat hidup di depannya. Begitu dia memasuki pintu, dia merasakan aura kesombongan yang kuat menyelimuti ruangan itu. Dari awal hingga akhir, sang pangeran mayat hidup memperlihatkan sikap yang superior, tanpa sedikit pun kesopanan sebagai seorang rekan. Long Yan mengira dia sudah sangat sombong. Namun, ketika dia melihat pangeran ini, dia menyadari bahwa sikapnya ramah seperti angin musim semi. Wilayah utara, apakah maksudmu tempat para naga itu melarikan diri? Shen Yanxiao bertanya dengan nada dingin. Benar sekali, Sal mengangguk. Shen Yanxiao segera mengerutkan kening. Mengapa kita harus mengirim pasukan untuk membantu para naga melawan para naga itu? Begitu Shen Yanxiao mengatakan ini, semua mayat hidup di ruangan itu terdiam. Long Yan membelalakkan matanya karena tidak percaya. Mengapa mereka harus mengirim pasukan ke utara? Pertanyaan macam apa itu? Sal segera berkata, kami memiliki kesepakatan dengan Long Yan. Kami akan membantunya menaklukkan benua naga tersembunyi dan dia akan memberi kami kerangka naga. Oleh karena itu, Yang Mulia, bisakah Anda bersikap lebih masuk akal? Alis Shen Yanxiao tidak mengendur. Dia masih berkata dengan ekspresi tidak setuju, naga-naga di utara tidak berada di bawah kendali Long Yan, jadi tidak masalah bagi kita untuk membantu. Namun, mengapa kita harus menjadi kekuatan utama untuk menyerang utara? Semua yang diperoleh Long Yan di benua naga tersembunyi diberikan oleh kami para mayat hidup. Pemakaman naga itu seharusnya sudah diserahkan kepada kita sejak lama. Bukankah konyol untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar sekarang? Kita telah mengambil alih sebagian besar benua naga tersembunyi untuk Long Yan, dan kita masih harus menggunakan tentara kita untuk merebut wilayah bagi para naga ini. Transaksi ini seharusnya tidak dilakukan. Transaksi, para mayat hidup itu tercengang. Wajah Sal berubah antara hijau dan putih. Long Yan melotot ke arah Shen Yanxiao, berharap dia bisa melahapnya. Apa maksudnya dengan mengatakan bahwa semua yang dimilikinya sekarang diberikan oleh para mayat hidup? Jika dia tidak menyelinap ke benua naga tersembunyi bersama para mayat hidup, mereka akan dikepung oleh naga-naga lain begitu mereka menginjakkan kaki di benua naga tersembunyi. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menginjakkan kaki di sini? Kerja sama sebelumnya antara kedua belah pihak sudah sangat jelas. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Meskipun para mayat hidup telah membantunya mengalahkan beberapa lawannya, mereka juga telah memperoleh banyak kerangka naga darinya. Long Yan bahkan berjanji bahwa jika naga-naga yang ditangkap dan tidak mau tunduk padanya akan diserahkan kepada para mayat hidup. Long Yan telah memperoleh wilayah itu, dan mayat hidup telah memperoleh kerangka naga. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak berada di pihak yang sama, tetapi mengapa pangeran mayat hidup berpikir sebaliknya? Dari apa yang dikatakan pangeran mayat hidup itu, seolah-olah dia selalu diberi sedekah oleh ras mayat hidup. Semua yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh ras mayat hidup. Mereka berada dalam hubungan kerjasama, bukan hubungan atasan-bawahan. Kesombongan Long Yan telah terstimulasi secara parah. Bahkan sebagai mayat hidup, dia tidak bisa bersikap tidak tahu malu. Sal merasa gugup saat melihat Long Yan hendak meledak. Kata-kata Shen Yanxiao terlalu berlebihan. Belum lagi Long Yan, bahkan dia tidak tahan. Bab 1810, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu seperti mayat hidup 4. Tidak ada yang menyangka Shen Yanxiao tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Bahkan sekelompok kerabat kerajaan tercengang. Apa maksudmu, Yang Mulia? Long Yan menggertakkan giginya dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tampaknya tidak tahu apa yang salah dengan kata-katanya. Ekspresinya masih dingin dan elegan. Apa maksudku? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Jika kau benar-benar menginginkan bantuan kami, Long Yan, tidak apa-apa. Tapi jangan gunakan makam naga, yang sudah ada dalam perjanjian, sebagai alasan. Jika kau tidak bisa mengalahkan naga di utara, maka kau tidak bisa mengalahkan mereka. Mengapa kau harus begitu terang-terangan? Meskipun kami memiliki banyak prajurit mayat hidup, ini tetaplah kekuatan kami para mayat hidup. Sekarang setelah kami meminjamkannya kepadamu, kau tentu harus rendah hati. Shen Yanxiao sama sekali tidak sopan. Wajah Long Yan berubah menjadi hijau. Melihat situasinya tidak benar, Sal langsung berkata, Yang Mulia, pemakaman naga ini tidak ada dalam perjanjian. Sal ingin menangis. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati,
dia tidak menyangka bahwa Shen Yanxiao, yang selama ini stabil, tiba-tiba menjadi buas saat ini. Lihat apa yang dia katakan. Dia benar-benar tidak meninggalkan wajah Long Yan sama sekali. Dengan kesombongan Long Yan, bagaimana mungkin dia bisa menanggung penghinaan ini? Begitukah? Kalau begitu, Long Yan tidak punya ketulusan untuk bekerja sama dengan kita sejak awal. Pemakaman naga dipenuhi dengan naga tingkat tinggi yang sudah mati. Ini seharusnya diserahkan kepada kami para mayat hidup untuk ditangani. Shen Yanxiao tidak menunjukkan rasa bersalah. Kata-kata, Long Yan, kamu salah. Long Yan, kamu tidak baik. Long Yan, kamu hina dan tidak tahu malu, ditempelkan di kepalanya. Sal ingin mati. Long Yan mengepalkan tangannya karena marah. Tidak seorang pun menyangka pertemuannya dengan Long Yan akan berakhir seperti ini. Keterampilan mengejek Shen Yanxiao diaktifkan sepenuhnya, dan efeknya sungguh tak terukur. Menonton pertunjukan bukanlah hal yang sulit. Bagaimanapun, dia bukanlah Mingye yang sebenarnya. Dia tidak sabar untuk membuat hubungan antara Long Yan dan para mayat hidup menjadi semrawut mungkin. Akan lebih baik jika mereka berselisih dan saling bermusuhan. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan. Sejak para mayat hidup bekerja sama dengan Long Yan, sikapnya agak arogan. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Sal telah menahan kepribadian Long Yan. Dapat dikatakan bahwa Long Yan sangat sombong saat menghadapi para mayat hidup. Bagaimanapun, Long Yan adalah seekor naga, dan ras undead hanyalah ras yang rapuh bagi para naga. Jika bukan karena kebutuhan untuk bekerja sama, Long Yan tidak akan merendahkan harga dirinya untuk bekerja sama dengan ras undead. Bahkan sekarang, Long Yan masih menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi dan meremehkan ras undead. Namun, ras yang dibencinya inilah yang tiba-tiba muncul seorang pangeran yang sombong seperti orang idiot. Dia tidak hanya sombong kepadanya, tetapi dia juga berulang kali bertindak seolah-olah dia telah mengambil keuntungan dari ras undead. Long Yan hendak meledak. Wajah Shen Yanxiao menegang, dingin, dan sombong sekali, tetapi matanya yang jernih memancarkan senyum licik. Setelah berinteraksi dengan beberapa naga, Shen Yanxiao kurang lebih memahami karakter mereka. Dia memahami kesombongan dalam karakter Long Yan dan penghinaannya terhadap ras undead, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk merangsangnya. Dia tidak percaya bahwa Long Yan dapat menanggung penghinaan seperti itu. Melihat Long Yan hampir mengamuk, Shen Yanxiao berharap bisa menyemangatinya. Cepatlah marah, jangan bersikap sopan. Bab 1811, kamu tidak bisa begitu tak tahu malu sebagai mayat hidup 5. Long Yan berharap bisa mencekik pangeran tak punya otak ini, tetapi rasionalitasnya membuatnya menahannya. Yang mulia, pemakaman naga bukan milik saya sendiri. Jika itu milik saya, tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk menghancurkannya lebih awal. Namun, pemakaman naga adalah milik seluruh ras naga. Jika bukan karena persiapan kita untuk menyerang utara, saya tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Begitu naga lain tahu bahwa saya telah membawa mayat hidup ke pemakaman naga, mereka pasti akan melawan. Long Yan menggunakan banyak kewarasannya untuk menekan amarahnya. Oh, Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Daya tahan Long Yan melampaui harapannya. Ya, Yang Mulia, saya percaya bahwa ketulusan Long Yan dalam bekerja sama dengan kita adalah nyata. Meskipun banyak naga di benua naga tersembunyi telah diusir ke utara, jika mereka tahu bahwa tulang leluhur mereka telah digunakan, mereka akan melawan dengan segala cara. Sal juga bergegas menjelaskan, takut bahwa kontradiksi antara kedua belah pihak akan semakin buruk. Tidak bisakah mereka menyelesaikan semuanya secepat mungkin? Mengapa Yang Mulia harus berkutat dengan detail seperti itu? Shen Yanxiao tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya dia mencibir penjelasan seperti itu. Siapakah yang mereka coba tipu? Dia telah menguasai sebagian besar benua naga tersembunyi. Bagaimana para naga di utara tahu jika dia telah membangkitkan leluhur mereka? Kecuali dia seorang idiot dan menyebarkannya, orang-orang idiot di utara tidak akan tahu bahkan jika dia menggunakan kerangka itu untuk membuat sup. Akan tetapi, jalan pikiran semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dipikirkan oleh seorang pangeran bodoh. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk mengerti. Sal menghela napas lega, begitu pula rombongan kerabat kerajaan. Meskipun tujuan dari kelompok kerabat kerajaan adalah untuk menyerang Sal, mereka juga ingin pergi ke pemakaman naga. Mereka juga ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa selain Shen Yanxiao, si penipu ini, tidak ada seorang pun yang menginginkan keadaan menjadi kaku pada titik ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Pangeran yang mulia dan dingin itu tiba-tiba berdiri dengan antusias dan mengulurkan tangannya ke Long Yan. Long Yan sedikit terkejut. Perubahan sikap Pangeran Mingye benar-benar perubahan yang luar biasa. Tak peduli betapa besar keinginannya untuk mencekik bajingan ini sampai mati, Long Yan memaksakan senyum dan memegang tangan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tersenyum, tetapi Long Yan tidak mengerti. Permata, mutiara, dan belati bertekstur kasar. Shen Yanxiao menyentuh Long Yan dari atas ke bawah dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun yang diduga sebagai peta dekrit Raja Naga. Dia bahkan tidak menemukan satupun cincin interspatial. Mungkinkah Long Yan tidak menyembunyikan peta di tubuhnya? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Oleh karena itu, di balik kedok kerukunan dan persahabatan, seseorang sebenarnya telah melakukan pencurian yang tidak manusiawi. Sayangnya, dia belum menemukan apa yang dicarinya. Long Yan tidak menyadari bahwa dia telah tersentuh oleh pangeran di depannya. Dia masih berpikir tentang bagaimana mempermalukan pangeran setelah menyatukan benua naga tersembunyi. Karena tidak dapat menemukan sasarannya, Shen Yanxiao segera memasang wajah muram dan cepat-cepat menarik tangannya dengan ekspresi jijik. Long Yan tercengang. Apakah kontras sebelum dan sesudahnya harus begitu besar? Ada apa dengan ekspresi penghinaan di wajahmu? Kamu yang pertama kali ingin berjabat tangan denganku, dan sekarang kamu terlihat seperti menyentuh. Kecoa, apa yang kamu coba lakukan? Tindakan Shen Yanxiao menamparkan buah jujube telah menyebabkan wajah Long Yan berdarah. Bab 1812, Yang Mulia, bisakah Anda lebih dapat diandalkan? 1. Kapan kamu berencana pergi ke pemakaman naga? Shen Yanxiao memutar matanya dan bertanya dengan tenang. Topik akhirnya kembali normal. Sal menangis terseduh-seduh. Dalam waktu 10 hari, jika Long Yan tidak mengatakan bahwa perjalanan ke pemakaman naga itu jauh, dia pasti ingin menyelesaikan masalah ini besok. Oh, Long Yan, kau boleh pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Sal. Shen Yanxiao berbicara dengan arogan. Ekspresi Long Yan langsung berubah jelek. Apa maksudnya dengan menyuruhnya mundur? Dia adalah seekor naga, bukan mayat hidup. Dan dia bukan bawahan Mingye. Tak berdaya, dia hanya bisa menahan amarahnya dan meninggalkan ruangan tanpa ekspresi. Saat dia membuka pintu, dia menghancurkan gagang pintu hingga berkeping-keping. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan diskriminasi seperti itu. Bahkan ketika Long Huang mengalahkannya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Long Yan telah menderita lebih banyak penghinaan dalam beberapa menit daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Rombongan keluarga kerajaan juga mundur. Adapun Ye Dou, dia berdiri di luar pintu dan menjaganya. Hanya Shen Yanxiao dan Sal yang tersisa di ruangan itu. Yang Mulia, mengapa Anda mempermalukan Long Yan begitu banyak? Sal menatap Shen Yanxiao dan merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Untungnya, Long Yan dapat menahannya. Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini sudah cukup untuk menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak jatuh ke titik terendah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Aku mempermalukannya. Kapan? Sal tercengang. Mungkinkah Shen Yanxiao tidak menahannya di sini untuk membahas masalah Long Yan? Sal, apakah kamu yakin Long Yan tulus bekerja sama dengan kita? Shen Yanxiao menatap Sal. Aku yakin. Sal bingung. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Ada apa? Sal merasa bahwa Long Yan telah mengungkapkan ketulusannya yang mutlak. Jarang sekali dia tidak meledak hari ini. Ekspresinya tidak bagus, dan sikapnya terhadapku tidak cukup rendah hati. Sebelumnya, dia seharusnya menyatakan niatnya untuk bekerja sama, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya bertindak ketika aku sendiri berdiri dan berjabat tangan dengannya. Dia jelas-jelas bersikap kasar kepadaku, kan? Nada bicara Shen Yanxiao sangat marah, seolah-olah dia telah menderita keluhan yang sangat besar. Sal benar-benar ketakutan. Bersalaman, Yang Mulia, Anda mempermalukan Long Yan sebelum itu. Siapa yang tahu bahwa Anda tiba-tiba ingin berjabat tangan dan berdamai? Belum lagi para naga, bahkan manusia yang paling rumit pun tidak dapat bereaksi terhadap perubahan sikap Anda yang tiba-tiba. Sal merasa Long Yan dianiaya. Untuk pertama kalinya, dia merasa simpati pada naga yang sombong dan kasar ini. Lagi pula,
Yang mulia, Anda telah begitu kejam terhadap para naga. Long Yan bukanlah seorang masokis. Setelah dicambuk oleh Anda, dia masih harus berlutut dan menjilati kaki Anda. Yang mulia, ini sungguh mustahil. Sal tidak dapat lagi memahami pikiran Yang mulia. Apakah menurutmu Long Yan akan mengatur serangan diam-diam di pemakaman naga untuk menyakiti kita para mayat hidup? Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menebak. Sal membuka mulutnya. Long Yan pasti gila menyerang mayat hidup saat ini. Jika bukan karena mayat hidup, naga-naga di utara pasti sudah memakan Long Yan hidup-hidup. Kecuali kalau Long Yan punya otak yang tidak berfungsi, dia tidak akan melakukan hal yang tidak berakal seperti itu. Yang mulia, bisakah Anda lebih bisa diandalkan? Menurutku itu mungkin. Naga yang berpikiran sempit seperti itu mungkin melakukan sesuatu. Ekspresi Shen Yanxiao berkata, aku sangat pintar, aku sudah melihat rencanamu.